Nggak terasa ya, udah akhir tahun lagi aja nih. Dan saatnya sekarang gua akan sharing kepada kalian berbagai skincare favorit gua. Dan di video kali ini kita mulai bahas dari top 5 moisturizer sepanjang 2022. Hai guys, welcome back. Jadi kita akan balik lagi nih ke video-video top 5 ya, karena udah di akhir tahun kayak begini. Dan untuk moisturizer di video kali ini kita akan bahas dari brand lokal, brand luar juga iya. Dan yang paling gua notice sepanjang 2022 ini adalah moisturizer yang paling hits tetap yang mengandung ceramide. Dan seperti yang udah gue sering mention juga di video-video sebelumnya, bahwa kalau kita ngelihat sebuah skincare itu nggak cuma tentang bahan aktifnya apa aja, berapa persen kandungannya, melainkan kita mesti pay attention sama yang namanya formulasi, guys. Mau semuanya pakai ceramide tipe A, B, C, D segala macam, tapi kalau misalkan formulasinya, kalau resepnya itu nggak sesuai sama kulit kita, itu nggak bakalan ngefek, nggak enak juga kan pakainya setiap hari. Jadi yang pengen gua remind kepada kalian adalah untuk skincare itu memang harus dicoba di kulit kita sendiri, biar tahu nih secara akurat efeknya itu, reaksi kulit kita itu akan bagus atau enggak. Nah, sekarang kita balik ngomongin moisturizer ya guys. Nah, ini merupakan salah satu kategori skincare yang paling hits karena merupakan salah satu juga nih yang namanya basic skincare, yaitu cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Dan seperti yang kalian tahu juga, kalau kulit gue ini kan berminyak ya, oily, acne prone skin. Jadi yang namanya milih moisturizer itu bener-bener complicated, bener-bener tricky gitu. Sehingga gue mesti make sure kalau pelembab gue ini guys nggak bakalan menyumbat pori-pori. Gue yakin kalian udah pada bosan juga ngedengerin gue sharing tentang tips untuk cari pelembab khusus untuk kulit berminyak kan. Nah, contohnya itu adalah teksturnya. Paling gampang harus cari yang teksturnya itu berupa gel. Dan gue pun termasuk salah satu orang yang nggak setuju kalau dibilang ceramide itu nggak boleh digunakan buat orang-orang yang punya kulit berminyak ataupun yang oily acne prone skin. Kenapa? Ya itu tadi, karena yang namanya formulation matters. Kita nggak cuma ngelihat dari penggunaan bahan aktifnya doang ataupun persentasenya doang, melainkan kita akan lihat secara keseluruhan, the whole picture-nya itu seperti apa, formulasinya itu seenak apa. Intinya ya balik lagi kepada seberapa canggih cosmetic formulatornya bikin adonan yang mengandung ceramide supaya bisa untuk semua jenis kulit. Alright, without further ado, kita langsung aja mulai dari yang ranking kelima ya guys. Top moisturizer gua sepanjang 2022 ini guys, yaitu yang dari Scarlett yang 7X Ceramide Barrier Up Moisturizer ini guys, yang merupakan produk terbarunya Scarlett yang baru aja launching di November 2022. Pasti kalian nanya nih, kenapa baru aja launching bisa masuk ke top 5? Nah, menurut gua ya, Scarlett punya moisturizer ini guys, yang terbaru ini beneran bikin gua takjub. Karena gua nggak expect kalau bakalan seenak ini. Scarlett pun menjadi brand lokal, brand skincare lokal pertama di Indonesia yang menggunakan 7 jenis ceramide sekaligus di moisturizer yang mereka ini guys. Dan juga ketambahan ada peptide, hyaluronic acid juga, sama berbagai bahan aktif yang bagus banget buat skin barrier. Cuma menurut gua ya, untuk pelembab terbarunya Scarlett ini buat orang-orang yang kulitnya itu kering ataupun yang sangat kering, kalian bakalan butuh lebih dari ini sih. Karena menurut gua ini terlalu ringan. Buat gua pada saat gua pakai di pagi hari masih oke lah ya, tapi kalau misalkan buat di malam hari, menurut gua ini termasuk yang jadinya gua malah jadi boros gitu ya, karena pakainya itu kayak harus berlayer-layer supaya kelihatan, supaya terasa lembabnya gitu loh. And then selama pemakaian rutin gua nggak ngerasain ada perbedaan yang signifikan antara pelembab-pelembab yang pakai 7 jenis ceramide kayak Scarlett ini sama yang menggunakan 5 jenis ceramide, kayak mirip-mirip aja gitu. Kalau kalian perhatiin ingredients listnya itu ada yang namanya titanium dioxide, karena memang pada saat gua colek gelnya ini ada kayak kesan pigmen warna putihnya sedikit banget, yang dimana dia kayak ngasih efek cerah seketika gitu loh guys. Sebenarnya efek cerah seketikanya itu bagus sih, tapi pada saat kita kena keringat itu bakalan jadi luntur dan jadi nggak enak banget kelihatannya. Oke, sekarang kita masuk ke ranking keempatnya. Ini udah pernah gua bahas sering banget, baik itu di Instagram ataupun di YouTube, yaitu yang dari Azari Oil Free Brightening Daily Moisturizer guys. Ini sebenarnya lebih fokus buat masalah kayak kulit kusam, kayak banyak bekas jerawat gitu ya, noda hitam, karena dia pakai ada alpha arbutin, niacinamide, resveratrol, dan lain-lainnya. Tapi lagi-lagi
lagi minusnya adalah untuk orang-orang yang kulitnya itu kering sampai yang sangat kering, kalian bakalan butuh lebih banyak lagi pada saat setiap kali pengaplikasian, atau kalian butuh krim yang jauh lebih oklusif lagi untuk nahan kadar airnya itu guys, supaya nggak menguap gitu aja. Orang-orang yang bakalan benefit the most dari moisturizernya Azarin ini adalah orang-orang yang kulitnya itu berminyak ya, kayak pori-porinya gede, karena dia bisa bikin kelihatan kayak mattifying gitu, bisa menyamarkan tempelan pori-pori, sama bisa untuk jadi bikin kulit bebas kilap. Tapi beberapa kali gue sempat nanya ataupun gue baca review dari berbagai teman-teman skincare reviewer yang lainnya juga, kalau mereka pakai ini tuh kayak jadi kenceng, kayak jadi ketarik gitu. Nah, solusinya adalah kalian bisa layering toner ataupun serum dulu sebelum pakai ini. Dan moisturizernya Azarin ini merupakan satu-satunya moisturizer di dalam top 5 gue selama 2022 ini yang nggak menggunakan ceramide sama sekali. Untuk manfaat brightening-nya sendiri menurut gue kayak mesti dipakai cukup lama sih, karena dari kandungannya sendiri gua nggak melihat ada persentasenya kayak niacinamide-nya berapa persen, alpha arbutin-nya berapa persen, itu nggak di state sama Azarinnya. Jadi menurut gua memang penggunaannya itu mesti telaten dan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi sih untuk melihat hasilnya. And somehow seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, kalau moisturizernya Azarin ini finishnya memang terasa ringan, tapi dia ada sedikit kayak kesan silikoni gitu, yang dimana pada saat di layer dengan sunscreen itu bisa menimbulkan peeling alias kayak dakian gitu. Makanya pada saat layering moisturizer ini, make sure kalau moisturizernya udah benar-benar nyerap secara sempurna gitu, baru di layer dengan sunscreen. Dan pada saat pengaplikasian sunscreen jangan diusap-usap gitu berulang-ulang, melainkan cukup di tap-tap aja perlahan sampai ngerata. Next kita lanjut ke moisturizer yang di ranking ketiga guys. Ini yang punyanya White Lab Ceramac Barrier Moisturizer Gel, yang tadinya tahun lalu merupakan ranking 1 dan sekarang gua taruh di ranking 3 karena menurut gua kondisi kulit gua, apa yang gua butuhin memang berbeda sih dengan tahun lalu. Kalau yang White Lab ini memang dia menggunakan 4 jenis ceramide, ada mugwort extractnya juga, jadi lebih ke arah soothingnya gitu juga, sama mengandung 10 jenis hyaluronic acid dengan berbagai ukuran molekul. Nah, 10 jenis hyaluronic acid dengan berbagai ukuran molekul ini guys, sebagai humectant, dia bisa bantu untuk mengikat molekul air dari udara untuk masuk ke dalam kulit secara jauh lebih efektif lagi, secara jauh lebih mendalam. Dan entah kenapa gue udah hampir setahunan ini kayak kulit gue gampang sensitized, terutama kalau misalkan pakai skincare yang mengandung fragrance, termasuk yang Ceramac Barrier Moisturizing Gelnya White Lab ini guys. Makanya gue taruh dia di ranking 3 tahun ini. But ya, don't get me wrong, maksud gue tuh bukan berarti gue anti skincare yang pakai fragrance, melainkan memang kulit gue sendiri yang lagi sering sensitized banget pada saat pakai skincare yang mengandung fragrance. Ini dulu pertama kali gue pakai, gue masih inget banget kalau memang dia nyegerin, kayak ada cooling sensation gitu, dingin, padahal dia nggak pakai alkohol sama sekali, dan bener-bener kayak bikin kulit kelihatan jauh lebih sehat gitu loh secara menyeluruh. Terus kalian gak usah khawatir kalau yang lagi gue pegang ini merupakan yang Ceramac Moisturizernya White Lab yang kemasan terbaru, tapi formulasinya itu tetap sama dengan yang sebelumnya. Jadi yang tadinya ukuran 20 gram doang, sekarang di upsize sama White Lab menjadi 40 gram, dan gue nggak tahu yang ukuran 20 gram itu jadi discontinued ataupun sekarang jadi ada 2 ukuran gitu. Alright, sekarang kita masuk ke yang ranking kedua. Ini merupakan pelembabnya Something, yaitu Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel yang udah pakai formulasi baru di 2022 ini. Secara tekstur, gue suka banget sama yang terbaru ini karena jauh lebih ringan dari yang sebelumnya, dan untuk yang terbaru ini pun formulasinya diubah, kayak ada beberapa bahan aktif yang dihilangkan dan ada juga yang baru ditambahin. Dan pada saat launchingnya pun gue surprised banget karena akhirnya Something itu bikin yang versi refillannya khusus untuk yang moisturizer gel yang mereka ini guys, jadi nggak perlu beli yang full size-nya terus. Untuk hasil akhirnya di kulit gue yang berminyak ini memang lebih kurang sama sih dengan yang sebelumnya, cuman yang paling gue notice perbedaannya adalah yang baru ini dia memang kayak jauh bikin kulit lebih plumpy gitu, lebih kenyal. Untuk penyerapan pelembabnya sendiri memang kalau yang versi sebelumnya dia kayak jauh lebih lama gitu, sedangkan kalau yang formulasi terbarunya ini kayak jauh lebih cepat. Cuman tetap sih gue ngerasanya dia nyerapnya kayak bertahap gitu, bukannya langsung hilang gitu aja. Nah, terus buat kalian yang pengen beli versi refillannya, kalau misalkan yang full size ini udah habis, kalian jangan lupa untuk cuci bersih dulu ya, untuk kontainernya itu jangan langsung dituangin versi refillannya. Jadi untuk yang formula terbaru ini sekarang
sekarang mereka ada 3 ukuran. Yang paling kecil yang ukuran 20 mili deh kalau nggak salah, sama yang ini full size 50 mili, sama satu lagi yang versi refillannya 50 mili juga. Dan moisturizer terbarunya Something ini pun termasuk yang perfect banget kalau digunakan berbarengan dengan serum-serumnya Something. Kayak semua serum yang mereka itu bisa matching banget sama moisturizernya mereka ini sih. Ini pun juga perfect banget buat kalian pakai, terutama buat kalian yang suka dengan finish dari moisturizer yang bikin dewy look, kayak basah, kayak langsung kinclong glowing gitu, karena ini beneran se-hydrating itu guys. And now, seperti yang kalian udah bisa tebak juga lah ya, ranking satunya itu adalah, kalian bisa langsung aja lihat dari video berikut guys. Gua nggak perlu panjang lebar lagi sih. Bisa dibilang ini beneran moisturizer buat skin barrier yang memang paling layak viral sepanjang 2022. Bahkan pada saat mereka ini launching, gue udah bisa ngebuktiin sendiri kalau ini hasilnya memang sebagus itu. Gua pun udah sering banget gonta-ganti, sering nyobain moisturizer yang pakai 1 jenis ceramide, 3 jenis ceramide, 5 jenis ceramide, sampai 7 jenis ceramide, tapi tetap yang moisturizernya Skintific ini guys masih yang the best kalau buat gua. Jadi Skintific itu udah punya 3 ukuran guys. Jadi yang travel size-nya, sama yang ini 30 gram, sama yang ini yang paling gede dia airless pump juga 80 gram. Dan gue udah nggak paham sih 5 jenis ceramide yang dipakai sama Skintific ini beneran sengefek itu, beneran sengaruh itu. Mohon maaf sebelumnya kalau gue udah terlalu sering ngomong ini, but I really cannot stop talking about this moisturizer karena ya beneran dia soothingnya itu sekencang itu, beneran manfaatnya itu terasa sesuai sama klaimnya guys. Udah sering banget gua sharing terutama di Instagram juga kalau yang 5X Ceramide Moisturizer Gel yang Skintific ini beneran teksturnya itu kayak semacam water burst gitu loh. Pada saat dioles ke kulit dia kayak langsung melted gitu, langsung mencair. Dan itu makin terasa lagi pada saat gua pakai ini, pada saat kulit gua lagi iritasi, kemerahan, sensitized, gatel, perih, dan dia beneran ngasih cooling sensation yang dingin gitu, beneran nyegerin. Gua perhatiin masih banyak yang salah kaprah yang bilang kalau pakai moisturizer yang Skintific ini pada saat skin barrier lagi rusak doang. Itu nggak bener guys. Yang bener itu adalah ini bisa juga dipakai sehari-hari sebagai daily maintenance supaya skin barrier tetap sehat. Kalau menurut klaimnya Skintific sendiri memang ini adalah fokus banget buat skin barrier gitu kan. Tapi kalau yang gua rasain selama ini yang paling kelihatan itu adalah tekstur kulit beneran membaik, kemudian terlihat jauh lebih cerah juga. Pokoknya sehat banget secara menyeluruh. I mean pada saat ngaca aja itu beneran kelihatan kulit tampak jauh lebih sehat, complexionnya kayak jauh lebih hidup gitu loh. Kayak beneran jauh lebih well hydrated, kayak semacam mochi skin gitu. Jadi kalau di luar sana ada yang mengaku-ngaku sebagai dupes-nya Skintific, itu sampai sekarang gua nggak pernah nemuin ada yang hasilnya user experience-nya sebagusnya Skintific ini. Ngerti-ngerti kalau dari klaimnya Skintific sendiri memang ini khusus buat orang-orang yang kulitnya sensitif ataupun yang lagi sensitized. Nah kulit gue kan berminyak, tapi gue pakai rutin moisturizer Skintific ini gue nggak ngerasa berat, gue nggak ngerasa jadi kayak heavy sama sekali. Gue pakai di pagi hari bareng sunscreen, di malam hari bareng serum, dan gue beneran nggak ngerasa kalau ini bikin tacky, bikin kayak lengket, sticky, dan dia nggak bikin kulit gue makin kayak kilang minyak. Terus nilai plusnya lagi dari pelembabnya Skintific ini adalah dia aman banget buat digunain berbarengan dengan serum-serum kayak bahan aktifnya itu semacam retinol, alpha-arbutin, niacinamide. Yang paling gue notice juga adalah moisturizer ini best banget digunain pada saat setelah kita pakai produk-produk eksfoliasi ataupun chemical peeling. Dia bisa bantu kayak ngeredain kemerahannya gitu. Jadi kalau kalian males pakai hydrating toner ataupun kayak hydrating serum setelah eksfoliasi, kalian bisa langsung aja pakai ataupun layering dengan 5X Ceramide Moisturizer Gelnya Skintific ini guys. Ini pun tentunya kalian bisa gunain barangnya mix and match gitu dengan berbagai produk-produk skincare-nya Skintific yang lainnya, kayak misalkan cleanser-nya dengan tonernya, serumnya, ataupun dengan sunscreen juga bisa. So dari situ kalian bisa tarik kesimpulan juga bahwa itu semualah yang bikin moisturizer ini sebagai the best moisturizer gua di tahun 2022 ini. Oke, akhirnya kelar juga untuk
video top 5 moisturizer di tahun ini. Dan tentunya kelima pelembab tadi guys udah pernah gua bahas juga, udah pernah gua full review juga di video-video sebelumnya. Kalian bisa langsung aja cek dari link description box di bawah ini. By the way, dari kelima tadi guys, kira-kira ada nggak sih favorit kalian juga? Nah, kalau misalkan ada, kalian bisa langsung aja sharing review kalian di kolom komentar seperti biasa. Oke, terakhir sebelum closing, semoga video top 5 moisturizer ini bisa ngebantu kalian untuk memilih nih kira-kira pelembab apa yang kalian mesti check out, kalian mesti purchase di akhir tahun ini, karena biasanya brand-brand bakalan bikin promo-promo paling spektakuler di akhir tahun kayak begini. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video top 5 moisturizer selama 2022 kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also don't forget to use your UV protection every single day. So thank you so much for watching. See you next time.